Ya 7 kan udah kita baca dari Pak Pastor. Ya nggak apa-apa, Oke. biar lengkap. Ya. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Udah? Tujuhnya, Oke, sekarang saya tanya. Udah saya baca tadi ayat 7-nya Pak Pastor. saya jelasin ya. Jangan Udah ada dijelaskan berapa dulu. ayat nih? Gini, kalau abang mau diskusi dengan saya, kasih saya kesempatan menjelaskan. Kalau Iya, yang enggak, saya kita tanyakan berdiskusi. sebelum Pak Pastor menjelaskan, yang saya tanyakan Oke, Pak silakan. Pastor, ya. Saya tanyakan Pak Pastor, di dalam Keluaran 6 nomor 6 sampai 7, adakah di situ Elohim menyatakan Bani Israel adalah umatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Tuhan Yesus itu tetap lemah lembut, rendah hati, bahkan menyerahkan nyawanya. Daripada semua umat ini mati, lebih baik dia yang menyerahkan nyawanya, karena dia adalah Tuhan yang sanggup bangkit daripada kematian. Di situ kan sudah jelas, Bang Pak. Dia menggenapi semua apa yang dinubuatkan dalam kitab-kitab Musa, Mazmur, ya, dan para nabi. Jelas loh ajaran Kristen itu, Bang Faruk. Coba jawablah dulu itu, Anisa 34 itu, Bang. Jadi jawaban pertanyaan saya apa Pak Pastor? Jelas kan, Musa, Abraham, Adam, ya, Ayub memang mengatakan bahwa nanti Mesias akan datang, ya kan? Dia adalah Mesias kan bukan Tuhan Pak Pastor. Datanya di mana? Biar kita kaji data Pak Pastor. Datanya di mana gitu loh. Yang saya tanyakan, di mana nabi-nabi terdahulu, ya, di mana nabi-nabi terdahulu mengajarkan Yesus itu Tuhan, atau sebut satu catatan dalam Bible mengatakan Yesus itu Tuhan sebelum mengalami kematian, di mana Pak Pastor? Nah, kalau dia adalah Tuhan, maka dia pasti bangkit. Kamu yakin nggak Tuhan Yesus bangkit? Pak Pastor, Susana pun bangkit dari kubur Pak Pastor. Ya, saya bukain ya, Ayub. Yang keluar dari kubur itu Sibilis Pak Pastor. Bahkan dalam kitab Anda Anda dikatakan, salah. ya dengar dulu Pak Pastor, di dalam kitab Anda dikatakan ya bahwasanya yang keluar dari kalian akan diberikan tanda dari angkatan jahat, sebagaimana Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari. Itu tanda-tanda dari angkatan jahat itu Pak Pastor. Silakan. Kamu udah jawab tuh. Silakan. Yunus itu kan, ya, dikatakan menjadi suatu tanda, suatu tipologi gambaran bagaimana nanti, ya, seorang Allah yang benar datang sebagai Mesias, ya, masuk di dalam alam maut, kemudian bangkit setelah 3 hari.
Kamu sendiri tahu tuh bahwa itu adalah suatu nubuatan. Yang saya tanyakan, Yang adalah siapa nabi dari Bani Israel yang mengajarkan, yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, ada atau tidak Pak Pastor? Ya ada, Yesaya 9 ayat 6 kan jelas. Di mana di situ tertulis nama Yesus Pak Pastor? Salah kamu. Yesus itu adalah akronim dari Yahweh Yasa. Di mana Yahweh yang tertulis datang menyelamatkan. Yesus itu adalah Yahweh Yasa, bahkan yang lainnya di mana tertulis ya Pak Pastor? Matius 1 ayat 21. Berilah dia nama Yesus sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Gak salah Yang data punya Pak umat Pastor. kan Yahweh. Dia Matius- sendiri yang Matius menyelamatkan 21, umatnya dari 31 itu. dosa. Matius 1 ayat 21. Iya, di dalam Matius 1 nomor 21 gitu. Iya, coba. Di situ ada dikatakan Yesus itu adalah Yahweh gitu Pak Pastor. Yang punya umat siapa di situ dibilang? Pak Pastor, Tuhan itu tidak menyebut ciptaannya dengan umat tapi hamba. Makanya Bang Faruk ya, Masa di dalam Alkitab Tuhan itu itu punya umat? kalau kita lihat dalam bahasa asli, Yang punya umat itu di para situ, nabi. Gimana ya Pak Pastor ini? gini, Yang punya umat itu Ini, para Bang. nabi Pak Pastor. saya kan yang punya umat para nabi. Waduh, Iya lah. parah ini ajarannya ini. Dan saya tanya, Bani Israel itu umat siapa? Ternyata yang punya umat nabi. Ya, Bani parah Israel lah umat kalau siapa? begitu. Ternyata yang punya umat itu Bani nabi, Israel- saudara-saudara. Bani Israel itu bukan umat siapa, Pak Pastor? Tuhan. Ya, Bani melenceng Israel umat lah, siapa? beda jauh lah. Siapa ya Pak Pastor? Pak Pastor, Bani Israel umat siapa? Berarti benar kata Edis, ya kan nabi dituhankan. Gimana? Yang punya umat Yang itu punya Tuhan, Pak bukan Pastor, nabi. hubungan antara Kalau nabi Tuhan- yang punya umat, Pak Pastor, hubungan antara Tuhan aduh, kok dengan bisa manusia. mengamini perkataan Ya, Edis? manusia Bang itu Faruk? hamba Pak Pastor, bukan umat. Hubungan antara Iya. manusia dengan nabi Iya. itu umat. Bani Israel umatnya Musa, Bani Israel umatnya Isa. Oh, kami Islam umatnya Nabi Muhammad SAW. Oh, Kami tidak. bukan hamba. Kami bukan hambanya Nabi Muhammad SAW, tapi umat Nabi Muhammad SAW. Kami hambanya Allah. Gitu loh. Gimana ya Pak Di sini Pastor ini? bedanya, Masa Tuhan ya memanggil aku? Faruknya, ketika kamu membaca kitab Musa, ya misalnya di dalam kitab Keluaran, Musa itu diutus kepada Firaun, sampaikan kepada Firaun Musa, ya, bahwa Israel itu umatku, itu kata Tuhan tuh, Tuhan huruf besar, ya, anak sulungku, umatku. Ya, Itu di mana umatnya Pak Pastor Musa. tulisannya Pak Pastor? Di mana datanya? Di mana datanya Pak Pastor Oke. dikatakan umat Keluaran. Pak Pastor? Keluaran. 3 ya. Keluaran berapa Ya, Pak Pastor? bentar ya. Nah, bentar. Biar kita buka. Saya bukakan. Sabar, ya. Keluaran berapa? Bentar ya. Ya, kita tengok ya. Adakah di literasi dalam Bible, dalam Perjanjian Lama, di mana Tuhannya Musa menyebut Bani Israel atau Musa itu dengan umat? Adakah? Silakan Pak Pastor. Keluaran. Bentar, saya bukakan. Banyak itu. Bentar ya. Nah, Keluaran 4 ayat 22 sampai 23. 4 itu dikatakan kepada 22 sampai 23. Saya baca ya. ya, Nih. Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan, Israel adalah anak-anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkan anak-anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku Pak Pastor ya. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya, maka aku akan membunuh anakmu. Mana ini Pak Pastor? iya bentar. Ya, lanjut. Mana? Keluaran, bentar supaya Di paham. mana Elohim? Keluaran 19 ayat bentar Bang. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Ah?
Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Oke, berarti tadi salah Pak Pastor ya. Bukan, kamu nggak paham. Loh, kok aku nggak? Udah aku baca tadi loh Pak Coba Pastor. Bang Farouk, coba baca lanjut. Kan itu anak Keluaran sulung kan? 19. Anak sulung itu siapa? Anak sulung Nomor itu 19, Pak Pastor, ditegaskan. jangan diartikan liar Pak Pastor. Bang gini ya, Jangan mau ditafsirkan kan dijawab. Bentar saya baca lagi ya. Keluaran 19 nomor 5 sampai 6. Ya kita lihat ya, ada kaliterasi dalam Keluaran 19 nomor 5 sampai 6 di mana dikatakan Bani Israel itu adalah umatnya Elohim atau Yahweh. Kita baca. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kukatakan kepada orang Israel. Mana di sini dikatakan orang apa Israel itu adalah umat Elohiman? Ya. Jadi pertama ya, anak sulung, harta kesayangan. Kata-kata umat bentar, mana? Bang. Umat Elohim Bang. mana? Saya jelasin supaya Anda ngerti. Gak usah dijelasin. Yang saya tanyakan secara eksplisit, adakah tertulis di situ? Sekarang masuk kepada eksplisitnya. Keluaran 6 ayat 7. Buka lagi Keluaran 6 nomor 7. Iya. Kasih saya waktu menjelaskan ya. Kalau enggak, ya percuma kita diskusi. Kalau ya eksplisit dulu, data eksplisit dulu. Iya. Keluaran 6 ayat 7. Masa saya biarkan Pak Pastor ngarang hidup di sini nggak ngajar. Oke, Keluaran 6 nomor 7 ya. Bentar. Sebentar Pak Pastor. Agak ngelik dia. Mungkin oke. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Baca dong dengan baik ya. Nggak nyambung. Ayat 6-nya dulu kamu baca Bang Farouk. Oh, udah Coba, bilang baca lah tadi dulu. Pak Pastor bilang kejadian 6 nomor Keluaran 6 nomor 6. Nomor 7. Nomor 6 sekarang ya. Sekarang nomor 6, tadi nomor 7. Ayat 6 sampai 7 ya. Ya 7 kan udah kita baca tadi Pak Pastor. Ya nggak apa-apa, biar lengkap. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Udah? Tujuhnya, Oke, sekarang saya tanya. Udah saya baca tadi tujuhnya Pak Pastor. saya jelasin ya. Jangan Udah ada dijelaskan berapa dulu. ayat nih? Gini, kalau abang mau diskusi dengan saya, kasih saya kesempatan menjelaskan. Kalau Iya, yang enggak, saya kita tanyakan berdiskusi. sebelum Pak Pastor menjelaskan, yang saya tanyakan Oke, silakan. Pak Pastor, ya. Saya tanyakan Pak Pastor, di dalam Keluaran 6 nomor 6 sampai 7, adakah di situ Elohim menyatakan Bani Israel adalah umatnya? Secara eksplisit Saya jelaskan. tertulis, Itu ada udah jelas. tertulis. Baca ulang coba ayat 6. Coba baca ulang ayat 6. Bentar Pak Pastor ya. Pelan-pelan aja. Nomor 6 ya, dari nomor 6 ya. Pelan-pelan aja supaya nangkap. Nih, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Mana Pak Pastor? Kok dipotong? Sampai nomor berapa? Saya bacakan ya, pelan-pelan ya. Perhatikan ya. Ini udah Aku kebaca akan Pak Pastor, mengangkat- nggak ada dikatakan di sini umat Pak Pastor. Jangan potong saya jelaskan ya. Giliran saya menjelaskan. Kayak saya Dengannya tanyakan toh. secara eksplisit, adakah tertulis? Iya, ini tertulis saya di situ? saya bacakan. Sekali lagi kau potong saya, berarti kita tidak perlu berdiskusi. Karena kalau bertanya Jangan kan harus emosi lah, dapat Pak jawaban. Pastor. Bukan, cuma ya di sini dikatakan begini, ya, dijelaskan di sini, ya, Keluaran 6 ayat 6. Ya. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Loh, di mana tertulis itu Pak Pastor? Itu tadi, masa Anda tidak baca? Coba Anda baca sendiri. Ulangan 6 ayat 6.
Mau ditunjukkan di layar. Tuh jadi. Nih ya. Ini keluaran Begini enam bang, ini. begini bang. Ini. Jangan asal. Gimana Pak Pastor? Sini Ini datanya saya ini, tunjukin ini. ya. Kawan-kawan lihat ya orang ini ya. Begini Ini. Bang, saya enggak suka. Ini sama Pak yang Pastor berdiskusi keluar begini. nomor 6 ini. Nih. Iya, coba Saya bagian usahakan ini, Pak awalnya. Pastor, ya. Aku akan mengangkat Ini. kamu menjadi Mana apa? ada tulisan aku akan? Keluaran 6 nomor 6 betul? Ya. Betul. Kita lihat ya. Ini kan keluaran 6 nomor 6 Pak Pastor. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan. Aku Coba akan kamu membebaskan buka baik-baik dan itu salah dari- kamu buka itu. Loh kok salah? Lihat ya teman-temannya, saya buka Ini ya. versi sabda Pak Pastor, versi sabda. Saya nggak tahu kamu udah benar belum bukanya. Ya. Ini keluaran 6 nomor 6. Nah, ganti ya. Gimana ya Pak Pastor nih? Saya nggak tahu kamu bagaimana itu mengakalinya. Ini saya tunjukin ya. Kok mengakali? Keluaran 6 nomor 6 ini Pak Pastor. Aku pidana kalau menipu ini Pak Pastor. Pidana ini hukumnya ini Pak Pastor. Terserah kamu gitu Cuma ya. ini, Pak Pastor. Ini ya, lihat ya teman-teman, ini Alkitab cetakan. Ah. Lihat aja kali-kali. Bentar saya nyalain lampu. Lo. Berarti ini salah. Ini terjemahannya salah. Dari Alkitab sabda ini salah. Kok bisa gitu? Bibirnya berubah-ubah, Bi. Loh, kamu yang ngarang-ngarang. Nih, lihat deh. Lihat Ini ayat 6. Alkitab sabda Lihat Pak ya. Pastor. Sekali lagi kamu potong saya nggak butuh berdiskusi kalau tidak dikasih kesempatan menjawab. Ya, Keluaran Silakan. 6 ayat 6. Ya. Ya. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku. Anda lihat ya? Teman-teman lihat semua tuh? Ya. Yang kamu baca tadi itu apa Bang Faruk? Ya. Nih, kenapa Tuhan itu bicara begitu? Karena sebelumnya di Keluaran 5 ayat 1 ini dikatakan gini. Ya. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Nah, jadi firman Tuhan Allah Israel bunyinya apa firman Tuhan Allah Israel? Biarkanlah umatku pergi. Ini lihat nih. Keluaran 5 ayat 1. Jadi gini, saya jelaskan ya ayat-ayat yang Pak saya Pastor, sampaikan sebelum tadi. dijelaskan Pak Pastor, saya Bentar, saya nggak mau diskusi kalau saya nggak dikasih kesempatan mau menjelaskan. Oke, silakan, Sorry ya, silakan, sorry. Saya nggak silakan. mau diskusi kalau nggak dikasih kesempatan menjelaskan. Silakan. Ayat-ayat yang saya sampaikan tadi, ya, Israel itu disebut umat Tuhan, dia disebut anak sulung, ya, karena Israel itu umat Tuhan itu bukan lagi hamba, tapi anak. Karena dia yang akan mewarisi, ya, dia yang akan mewarisi kerajaan Allah, masuk dalam kerajaan kekal. Nah, kemudian dikatakan Gak nampak harta wajahnya Pak Pastor. kesayangan. Bentar, kamu sih terlalu buru-buru, ngoceh terus. Jadi di sini pengertian umat, ya, dalam perspektif Alkitab berbeda sekali dengan perspektif ajaran di umat sebelah, ya. Makanya tadi saya tunjukkan satu-satu. Jadi Israel itu anak sulung, ya, sebagai anak-anak Tuhan, ya. Orang Kristen ini jadi anak-anak Tuhan kalau percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Mereka juga menjadi anak-anak Tuhan. Jadi umat Tuhan itu adalah anak-anak Tuhan, bukan hanya sekedar hamba, tetapi anak yang mewarisi kerajaan Allah. Kalau hanya hamba, yang nggak bisa mewarisi kerajaan Allah. Terus dikatakan milik kesayangan Amsegula. Tadi kan ada kan? Ya, umat Tuhan itu adalah milik kesayangan. Di dalam kitab yang lain dikatakan biji mata Tuhan. Jadi sangat disayang Tuhan. Itu artinya umat Tuhan. Bukan hamba yang disuruh-suruh saja, suruh cuci kaki, sembah-sembah, bukan. Ya, terus apa? Kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Itu artinya umat Tuhan. Atau kita Ya, bikin jadi waktunya aja Pak Pastor, pengertian ya. umat Kita bikin waktunya Tuhan, nih, waktunya. ya. Kita bikin waktunya aja. Nah, silakan ngomong Jadi lagi Pak Pastor. pengertian umat Tuhan, ya. Oke, kita bikin waktunya.
Jadi pengertian umat Tuhan itu Ini Pak Pastor sampai 5 menit ini, sampai 5 menit lagi ngomong. Pak Pastor 5 menit lagi Ya ngomong. udah silakan Bang Faruk duluan yang ngomong. Ya saya Bang Faruk duluan yang ngomong, jangan saya nanti dipotong ya. Oke, ini Pak Pastor ya. Memang teman-teman, kita memang nggak bisa pungkiri terjemahan Bible itu berbeda-beda. Tapi Pak Pastor, izin Pak Pastor, tadi saya tidak menipu Pak Pastor. Aplikasi yang saya buka tadi itu Sabda Kita Pak Pastor. Itu aplikasi kalian juga. Cuman Pak Pastor kan berdasarkan dari buku. Di situ ada tertulis umat. Tapi untuk mengetahui benar tidaknya terjemahan dengan original teksnya, kita harus komparasi terjemahan dengan original teksnya. Kalau boleh tahu nih Pak Pastor, izin Pak Pastor, bahasa Ibrani umat apa Pak Pastor? Oke, saya buka nanti, saya buka aja langsung ya bahasa Ibraninya yang Nggak, tadi saya ya. tanya, bahasa Saya Ibrani bacakan. umat apa Pak Pastor? Enggak, saya enggak mau tanggung-tanggung menjawabnya. Kamu bicara dulu, nanti saya jawab. Dijawab dulu Pak Pastor. Nanti Enggak, nanti saya langsung bukain aja. Nanti ini waktumu Bang, ini waktumu, kamu bicara aja. Iya, saya mau konfirmasi dulu Pak Pastor. Bahasa Iya, nanti saya Ibrani bacakan langsung bahasa Ibraninya. Silakan aja. Iya, sebelum Pak Pastor membacakan bahasa Ibrani, saya tahu Pak Pastor jago bahasa Ibrani gitu loh. Tapi saya butuh klarifikasi Iya, dari nanti Pak Pastor dulu. nanti saya akan bacakan ya. Keluar 6 ayat 6 dalam bahasa Ibraninya apa yang Iya, disebut saya umat. tahu Pak Pastor jago bahasa Ibrani. Cuman saya mau tanya dulu, Ya sudah. sebelum Pak Pastor baca bahasa Ibraninya umat itu apa Pak Pastor? Setelah itu Pak Pastor baca original teksnya, keluar 6 nomor 6-nya. Silakan Pak Pastor. Apa bahasa Ibrani umat? Enggak, ya udah, saya langsung buka bahasa Ibraninya ya. Jangan dulu Pak Pastor, nanti dicocok biologikan ya Gimana nanti. sih sebenarnya? Kamu mau dikasih tahu beneran sungguh-sungguh, jangan sampai nanti saya jawab. Kamu bilang saya mengada-ngada, mending tuh bukain aja yang langsung bahasa Ibraninya. Iya, Itu, apa bahasa Bang. Ibrani? Jangan nengok Google dulu lah Pak Pastor. Pak Pastor kan jago nih bahasa Enggak, ini Ibrani. langsung saya bukain. Mau? Langsung saya bukain. Ya silakan. Ada kan di Oke. dalam original teksnya tertulis kata anaseim? Oh, salah kamu. Nah, Ya. salah. Ya, oke. Di dalam original teksnya adakah tertulis kata anaseim? Kamu belum tahu apa-apa. Bentar ya. Baca, Emang Pak. anasaim itu Silakan. Baca silakan. baca. Anasaim yang kamu sampaikan tadi huruf apa aja? Ya, silakan Coba, baca kasih Pak Pastor. Pak Pastor, jangan sampai saya Udah, yang ngajarin. baca aja salah, Bang. Jangan sampai saya yang ngajarin. Yang kamu baca itu salah. Masa anasaim? Jangan belajar Kalau kamu ke saya, memang tahu jangan bahasa belajar ke Ibrani, saya. kamu kasih tahu saya huruf-hurufnya apa Jangan saja. belajar saya, Jadi jangan balik belajar dulu ke saya bahasa Ibrani Pak Pastor. Silakan Nah, baca makanya dalam berarti original teksnya. kamu ngarang kan tadi ngomong. Silakan baca, Makanya. nanti saya tunjukkan data. Bentar. Silakan baca dalam original teksnya, adakah tertulis kata anasaim? Oh, anasaim itu apa? Huruf apa itu saja di situ? Coba nanti Abang kasih tahu saya. apa anasaim. Nanti saya kasih tahu apa Gini anasaim. Bang, Baca gini dulu, Bang Pak ya. Pastor, baca. Kamu merasa tahu bahasa? Jangan gitu Bang ya. Baca dulu original teksnya, silakan Pak Pastor kan jago Oke. nih bahasa Oke. Ibu, silakan. Bentar saya putar kamera ya. Baca. Inilah Kita tengok. orang-orang yang apa sok tahu ya. Anasaim, mana ada kata Iya, silakan. anasaim di situ? Kasih tahu saya nanti huruf apa aja itu di anasaim. Iya, yang silakan kamu bilang, Pak ya. Pastor. Oh, Pak Pastor mau belajar sama saya. Enggak, jangan sampai kau modal color Bang, kau bilang anasaim, apa itu anasaim? Iya, silakan Pak Pastor, Ya. silakan. Bacakan. Nih. Kejadian keluar 6 nomor 6-nya, baca. Iya. Pelaka heti ethem li leam. Ini yang dimaksud leam. Liam itu apa Pak Pastor? Yang dimaksud umat. Ini. Liam bahasa Indonesia ini umat. Iya. Iya, silakan. Paham. Tunjukkan datanya tunjukkan. Translatkan itu ke Indonesia Pak Pastor. Kan bisa ditekan Diam translate. dulu, Translatkan, Pak saya Pastor, jelasin. translatkan. Translatkan. kasih Liam kata dia umat, teman-teman. Translatkan itu ke Indonesia bisa Pak Pastor. Perkataannya Pak Pastor, silakan. Apakah tulisnya umat? Le Liam? ini diam dulu. Le ini adalah prefiks. Pak Pastor jangan ajarin saya udah master Pak Pastor. Jangan. Kamu mau diskusi sama saya, jangan potong saya kalau saya lagi menjelaskan. Gini loh, saya Mau minta diskusi? Liam itu translatekan Pak Pastor ke Indonesia. Apakah tertulisnya? Apa yang dimaksud translate sih? Apa yang dimaksud translate? Coba kasih tahu saya apa yang dimaksud Nah, translate. berubah dia, artikan dia ke bahasa Indonesia. Ini saya lagi artikan. Kamu mau dengar apa enggak?
data. Coba Pak kau Pastor. baca sendiri deh. Kalau kau tahu bahasa Ibrani. Indonesia, Sekarang kau Pastor. baca. Sekarang kau baca apa Pastor ini? mau belajar. Ini 2 huruf aja, apa kau baca ini? Mau belajar ke saya. Apa ini? Mau saya ajarin. Pak Gini, Pastor mau belajar. jangan potong saya. Kau nanya kan? Kamu nanya Yaudah, kan? nanti ditranslate Pak Pastor ya. Silakan. Translate, ya. Iya, silakan. Nah. Iya, namanya orang Sunda Pak Pastor. Dialeknya kayak gitu orang Sunda. Yang diterjemahkan atau ditranslate menjadi umat ini kata leam. Kata Iya. le ini adalah prefix, ya, kata prefix. Nah, am ini yang kata dasar umat. Oke, ya. Translate boleh Pak Pastor. Leam VHIT. Saya udah translate. Apanya lagi? Ya translate Pak Pastor, ditekan dia Pak Pastor, pindahkan Apa sih? Apa sih ditekan? Maksudnya ditekan apanya yang ditekan? Ini saya udah translate. Oh, oke, ini ya. Saya heran lihat Anda ini. Ini Hah? ini ya. Nih, saya ini ya. Velakahiti, ya. Aku akan mengambilmu, etkem menjadi leam menjadi umatku. Kamu gimana sih? Oke, kalau Ya, jangan nangis bang, kamu Ya, Pak Pastor, kamu ini kan sama belajar Pak sama Pastor, Pak pastor, Pastor. ya. Nah, Pak lihat nih ya, Pastor. diam. Pak Pastor boleh Diam. saya tanggapi Pak Pastor? Sekali Oke, lagi, kamu kata tunjukin leam. sama saya mana kata anasaim di situ nih. Ya, mana Pak kata Pastor. anasaim? Apa itu anasaim nih? Pak Nah, Pastor. coba dengar dulu saya, Pak baca Pastor. semua ini. Coba baca semua ini mana kata anasaim? Tunjukin Oh, Pak saya. Pastor mau belajar sama saya cara baca apa? Nah, Bahasa berarti Ibrani, kamu ngarang bahasa Ibrani, tadi mau kata, belajar. kata umat kamu larikan anasaim. Mana anasaim di sini? Ini Pak Pastor ya. Ini nipu ya Pak Ya, Pastor. nah sekarang ya Gini, Pak keluaran Pastor ya. 5 Boleh ayat saya 1 tanggapi, Pak Pastor? ya, keluaran 5 ayat Boleh 1 saya lagi ngomong, nih Pak Pastor? nih. Nah, ada nggak kata anasaim di situ? Coba. Pak Pastor, Ini orang-orang Pak ini yang Pastor. suka ngarang pelintir-pelintir ayat Pak Alkitab Pastor, nih. Pak Sok Pastor. tahu nih. Pak Nih. Pastor, Keluaran Bang 5 ayat Faruk ini 1. sudah master itu Pak Pastor. Nah, Cuman teman-teman mana? di bawah kan nggak Mana di tahu, sini Pak Pastor. anasaim? Justru Mana? itu pertanyaan saya Pak Pastor. Nah, saya udah kasih tahu kamu yang diterjemahkan kata umat itu adalah am, Pertanyaan saya mulai menjadi dengan pertanyaan umat. saya. Gini, Pak Pastor gantian Pak Le Pastor itu ya. prefix, am itu yang kata dasarnya yang terjemahkan umat. Iya, Ya. Pak Pastor. Nah, sekarang mana anasaim? Garang kan kamu kan, anasaim kan? Gantian ngomongnya Pak Pastor. Ya. Saya mau ngomong. Boleh saya ngomong? Nah, ya. Boleh, oke. Mana, Oke, mana? Pak Kamu Pastor tunjukin ya. dulu sama saya mana kata anasaim nih, ya. Pak Pastor salah paham. Itu Salah pahamnya di mana? Tadi kamu bilang anasaim. Mana kata anasaim nih? Coba tunjukin sama saya. Itu pertanyaan Mana saya kata Pak anasaim? Pastor. Jika memang di dalam Keluaran 6 nomor 4. Mana? Kamu yang bilang tadi arti kata umat itu anasaim. Mana nih? Iya. Nih, saya Dengar tunjukin dulu, sama Pak kamu bahasa Pastor. Indonesia nih. Lihat dia nih, lihat nih. Lihat nih ya. Ini Pak Pastor am. gantian. Nah. Am. Ya, artinya apa? Ampun. People, nation, people, folk. Kami, it's umat, ya. Ini am. Iya, Kok anak saya Pak Pastor dari mana gantian kamu ngomong tularang? boleh. Oke, Pak Pastor gantian boleh. Pak Coba, Pastor. kamu bertanggung jawab dulu. Kau tadi Saya mau bilang, ngomong loh, Pak Pastor. ya, Saya mau kata ngomong. umat itu anasaim, gitu Iya, ini loh. mau saya jawab. Bisa Saya kamu kasih data. tunjukin? Saya ngomong dulu. Oke. Nah, ngomonglah. Oke, menurut Pak Pastor dulu ya, nanti kita komparasi ya dengan data saya ya. Menurut Pak Pastor, di dalam Keluaran 6 nomor 6 tadi, berdasarkan original teksnya yang Bapak Pastor baca tadi, kata apa yang mengandung arti umat Pak Pastor? Kata apa? Kata apa Pak Sudah Pastor? saya jawab. Iya, kata apa? Biar Bukan mengandung arti umat. Bahasa Iya, yang Ibrani-nya mengandung- umat. Kok mengandung arti Iya. umat? Gimana kamu ini? Iya, Bahasa Ibrani-nya umat itu ditranslitkan am. ke Indonesia itu tertulisnya umat. Dari original, jangan Am. teman-teman, kita minta konfirmasinya dulu. nih. Apa? Kamu dapat am. Oh, am ya. Am ya. Oke. Ya. Kata
am kalau dilatinkan tertulisnya seperti apa Pak Pastor? Kalau dilatinkan Pak Pastor? Bang, saya enggak mau jadi rendahan gitu loh. Kok dilatinkan lagi? Kan kita udah baca Pak Pastor, ya yang Pak Pastor tunjukkan kepada kita tadi kan original teksnya. Maksudnya apa? Untuk dilatinkan lagi apa? Kalau dilatinkan contoh nih, Bismillah kan huruf ba bergaris kasro. Kalau dilatinkan seperti ini kan bisa dilatinkan. Itu yang saya katakan am itu udah nggak bisa kamu tulis am. Ya am itu berarti A dan M gini ya Pak Pastor ya, betul. Ini artinya umat kan, betul. Oke, kita buka Pak Pastor ya, berdasarkan translasi. Kemana lagi? Kita transitkan ini dari Ibrani ke Indonesia Pak Pastor. Zaman sekarang udah pintar-pintar orang Pak Pastor, nggak bisa ditipu-tipu. Ya? Kamu masukin huruf Ibrani dong. Am, kampungan banget sih am kamu. Itu artinya Pak Pastor pagi. Bang, sorry ya, itu am di situ huruf Latin atau huruf Pak Pastor Ibrani? Ke Indonesia pagi. Teman ya, bahasa Ibrani ya umat. Saya pikir kamu itu pandai loh. Pak Pastor. Nah, kalau kita translitkan tertulisnya anasim. Sorry bang, saya nggak ini loh bang, saya tidak. Jadi gini Pak Pastor ya, gini Pak Pastor. Gini, anasim itu sekarang kamu sebutin huruf-hurufnya. Anasim tadi itu kamu sebutin huruf-huruf Ibraninya. Pak Pastor kalau mau belajar sama saya alfabetnya gampang. Saya tanya sekali lagi. Kata anasim tadi, kamu translatekan ke huruf-huruf Ibrani. Coba silakan. Iya, nanti saya ajarin Pak Pastor kalau mau belajar ke saya, saya ajarin. Sekali lagi, saya terus kemudian tunjukkan di dalam Alkitab, ya sesuai nggak nanti translate-nya? Iya Pak Pastor, nanti saya ajarin. Sabar Pak Pastor, nanti saya ajarin. Jadi dengar Pak Pastor ya. Enggak, kalau kamu nggak selesaikan ini, saya nggak mau diskusi. Ngapain kamu berdiskusi dengan ngarang-ngarang begitu? Anasim. Yang kamu tulis tadi itu adalah umatku, betul nggak? Iya. Iya kan? Terus di bawah. Bukan Pak, di situ nggak pakai Pak Pastor, di situ tidak pakai kataku Pak Pastor, umat. Iya, setelah itu kan yang muncul huruf-huruf Latin, betul tidak? Iya. Nah, sekarang original teksnya kan Pak Pastor kan? Iya. Kan ada original teksnya nih Pak Pastor. Diam dulu. Sekarang, ini kan ada original teksnya nih Pak Pastor nih. Ini kan original teksnya nih. Nanti saya bacakan sama Pak Pastor. Iya kan? Iya. Oke. Sekarang saya pengen kamu tulis huruf Latinnya tadi anasim itu ya di kolom Ibrani. Terus lihat artinya di kolom Indonesia. Oke. Pakai huruf Latin. Sabar Pak Pastor ya. Sebentar dulu, teman. Biar saya ngomong dulu Pak Pastor ya, jangan dipotong ya. Jadi begini teman-teman ya. Enggak, saya nggak mau. Kita fokus dulu di analisa bahasa. Kalau kau nggak mau, nggak usah. Saya nggak mau. Saya tidak mau ada pembodohan di dalam diskusi ini, Farouk. Bukan pembodohan, Pak. Sekarang kamu tulis anasim itu dengan huruf Latin. Iya, di kolom Ibrani, kita lihat nanti artinya apa. Umat apa enggak? Iya. Sekarang lakukan dulu. Kalau nggak mau lakukan nggak usah. Jangan merajuk. Pak Pastor. Enggak gini loh. Saya itu lihat kebodohanmu yang totality di sini, gitu loh. Tadi saya melihat masih ada kepandaianmu sedikit. Tapi kalau sudah begini kan udah kebodohan yang totality, Bang Farouk. Ya kan? Makanya kan gini tadi, kata am itu kan kau tulis dalam bahasa Latin, dalam huruf Latin. Terus kau terjemahin pagi artinya, bukan umat, gitu cara membantah saya. Sekarang kata anasim itu kamu tulis dengan huruf Latin di kolom Ibrani. Lihat hasilnya apa. Kasih aku gitu dulu loh. Pak Pastor, kasih gini. Di sini kita diskusi untuk apa? Mengedukasi toh? Mengedukasi atau membodohi? Mengedukasi Pak Pastor. Nah, kalau mau mengedukasi, kamu kan tadi tidak percaya kata am itu ya artinya umat.
dengan caranya kamu menolak arti itu adalah kamu melatinkan A dengan M, kau taruh di kolom Ibrani, ya kan? Hasilnya pagi, bergantung pada Google. Sekarang kata anasim yang kamu anggap itulah kata umat, dengan melatinkan dulu. Kamu latinkan dulu anasim itu di kolom Ibrani itu. Anasim. Hasilnya apa? Inilah teman-teman ya. Tampilkan di layar. Dengar dulu. Tampilkan di layar. Kamu jangan memplesetkan satu kebenaran yang sudah jelas. Kalau kamu mau diskusi sama saya, tujuannya itu harus mengedukasi, bukan membohongi, gitu loh. Nah sekarang ya, kamu tulis ya dalam bentuk Latin. Iya Pak Pastor, aku dulu ngomong. Tampilkan di layar. Bahkan aku kasih tahu ke Pak Pastor. Tampilkan di layar. Tampilkan di layar. Akar katanya enggak. Saya mau pakai caramu yang konyol itu. Ibrani kamu tulis anasim. Di kolom Ibrani kamu tulis anasim dengan huruf Latin. Saya mau jelaskan sampai dengan tidak ada. Kamu sedang melakukan pembodohan. Kata kerjanya nanti. Ya. Saya akan kamu buktikan dulu bahwa huruf Latin itu bisa mengartikan nanti dengan tepat kata dalam bahasa Ibrani. Iya, aku ngomong dulu. Kan tadi saya udah kasih tahu kamu kata am di situ di ulangan 6 ayat 6, di keluaran 6 ayat 6, keluaran 5 ayat 1 dari kata am. Iya. Nah, kamu latinkan terus taruh di Google Translate dengan kata Latin, dengan huruf Latin, artinya pagi. Nah, sekarang anasim kamu tulis dengan huruf Latin juga. Tampilnya apa nanti artinya dalam bahasa Indonesia? Ya oke, saya jawab Pak Pastor ya. Jadi kalau kamu membodohi orang, bodohi total. Pak Pastor, benar teman Pak Pastor, Pak Pastor ya. Oke. Teman-teman, sebenarnya kata umat yang merupakan anasim yang saya sampaikan tadi itu pernah dikatakan oleh Yesus. Enggak, buktikan dulu. Nanti saya bisa jelaskan. Saya semua bisa jelaskan, tapi kamu buktikan dulu caramu tadi menolak kata am itu loh dengan pengelolaan yang luar biasa. Kamu tulis huruf A dengan huruf N di kolom Ibrani. Hasilnya pagi itu kan konyol namanya, itu pembodohan namanya. Sekarang saya ingin kamu balikin. Saya sekarang ingin kamu lakukan hal yang sama dengan kata anasim. Biar teman-teman tahu teman-teman ya, anasim itu bisa diartikan umat. Penggunaan dia dalam bentuk kata kerja itu shema. Makanya dalam Markus 12 nomor 29 Yesus berkata, wahai shema Israel, wahai umat Israel. Ada pula umat katanya bahasa Ibraninya am. Itu satu kata anasima dengan shema. Ditipu-tipunya kita di sini. Terima kenyataannya Pak Pastor. Terjemahanmu yang tidak jujur dengan original teksnya. Di dalam original teksnya tidak ada kata anasema maupun akar kata dari kata anasima. Yang di situ tertulis kata leam. Leam itu tidak serta-merta artinya umat. Tidak pernah Yesus berkata, wahai leam Israel. Leam Israel. Yesus berkata Shema Israel. Musa berkata Shema Israel, bukan leam Israel. Awak yang ngerti aja di tokoh-tokoh ya dia. Gimana kalau yang nggak ngerti ditipu bulat-bulat sama dia? Makanya dia panik. Nggak dikasihnya kita ngomong, nyerocos aja dia. Nyerocos aja dia. Coba lah kita buka lamin ini, kan kasih kita ngomong ini Pak Pastor. Coba kau buktikan kata anasim itu dengan caramu tadi, coba bisa nggak? Iya ini saya Pak Pastor. Sekarang saya mau lihat, coba. Ya dengar Pak Pastor. Saya mau lihat, coba. Oke, ketika Yesus dan Musa berkata Shema, itu bisa nggak arti itu umat Pak Pastor? Enggak. Bisa nggak dikatakan Shema di situ adalah umat Pak Pastor? Jangan sama saya. Model. Oke, kata Shema itu berasal dari kata apa Pak Pastor di dalam bahasa Ibrani Pak Pastor? Kata Shema itu akar katanya berasal dari kata apa Pak Pastor? Pak Pastor? Pak Pastor? Toko-toko ini kita.
Pak Pastor, merajuk nih kayak anak gadis. Pak Pastor, kata Shema yang diucapkan Yesus dan kata Shema yang diucapkan Pak, memang mau kaburnya kau. Memang mau kabur dia. Itulah mengerikannya mereka, teman-teman. Itu mengerikannya mereka. Kita yang ngerti berupaya ditipunya bulat-bulat. Musa mengatakan kepada umatnya dengan sebutan Shema. Yesus mengatakan kepada umatnya dengan kata-kata Shema. Maka tidak memang benar anak Shema itu bisa dikatakan umat, sementara Leam tidak bisa dikatakan artinya umat. Dipikirnya kita longor. Gitu loh. Janganlah modal nipu, modal tipu pula kita. Jujurlah, di dalam terjemahannya memang ada kata umat, cuman di kitabmu, versi terjemahan punyamu. Bible itu hampir setiap tahun mengalami revisi terjemahannya. Gitu loh. Itulah alasannya kenapa kitab kalian tidak pernah dikomparasikan dengan original teksnya, nggak pernah. Tujuannya apa? Supaya kalian jangan pernah mau belajar original teksnya. Karena kalau kalian belajar original teksnya, ketahuan. Apa ketahuan? Kalian pikirkanlah sendiri. Ketahuan, gitu loh. Makanya nggak dikomparasi original teks itu dengan terjemahan. Ketahuan, gitu loh. Tapi kita umat Islam ada umat yang cerdas, nggak bisa ditipu-tipu. Sejak kapan pula Leam itu umat yang nggak aja? Cuman di terjemahanmu, makanya sabda kitab itu nggak berani menulis kata umat ini, teman-teman. Ini pas kalian nama kalian ya. Buka kalian sabda kitab itu, nih. Keluaran 6 nomor 6. Ini nggak berani, dia nggak akan berani menuliskan di situ kata umat, nggak akan berani dia. Karena apa? Karena ketika orang ingin mengetahui original teksnya, ini tinggal tekan. Ketahuan nanti kalau mereka memaksakan. Nggak ada, ini saya baca, makanya ditolaknya dari sabda kitab. Dikasih dia Bible dia, terjemahan versinya dia. Sebab itu, baca teman-teman ya, aku nggak berubah ini, nggak ada ku karang-karang di sini ya, tidak ada yang ku rubah-rubah di sini ya. Pidana ini kalau kitab orang kita rubah-rubah, nggak boleh, pidana. Keluaran 6 nomor 6. Ini dari situs kitab sabda ya. Oke. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Israel, orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang terancung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Ada kata umat? Ada kata umat? Hah? Teman-teman, ada kata umat? Ada? Bahkan ketika kata orang di situ ya, kata orang Israel ya, di situ dalam original teksnya tertulisnya Ben Israel. Nggak tertulis Shema Israel. Sementara dalam Ulangan 6 nomor 4, Markus 12 nomor 29, Shema Israel. Ben Israel sama Shema Israel beda. Kalau Ben bisa dikatakan orang, dalam Keluaran 6 nomor 6 itu tertulisnya Ben. Apa itu Ben? Orang. Nggak percaya kalian? Nih. Makanya teman-teman ya, nih tertulisnya Ben. Nih. Ini ya, mana dia? Sabda kitabnya nih. Ini ya orangnya 01121 nih. Apa tertulisnya nih? Ben atau Bani Israel, orang Israel. Poteng. Merajuk. Dimatikannya paketnya, kabur. Oke lah, kita cari yang lain ya teman-teman ya. Kita cari yang lain. Oke, sedikit Bang Farouk iklan dulu teman-teman ya. Ya. Kita cari dulu, kita sedikit Bang Farouk iklan dulu teman-teman ya.
Bagi teman-teman muslim ya yang mau membantu perjuangan kita dari Api Sumut, Bang Farouk di sini berbicara sebagai ketua apologit Islam DPW Sumatera Utara. Tadi malam kita sudah meeting dengan para pengurus Api Sumut, di mana kita saat ini membutuhkan biaya sebesar 5 juta rupiah teman-teman. Ya, untuk program kita yang membantu para mu'alaf yang ada di Tanah Karo. Ada 3 keluarga itu di Tanah Karo. Yang pertama, dia seorang lajang, syahadatnya di sini. Yang kedua, ini adalah tugas dari ketua yang lama sebenarnya, tapi belum rampung. Oke. Yang ketiga, syahadat kemarin di sini juga satu keluarga. Dimana kemarin tadi malam kita sudah berpikir, sudah mengkaji teman-teman, kita butuh biaya sebesar 5 juta rupiah teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin membantu ya DPW Api Sumut khususnya di daerah Sumut teman-teman ya terkhusus bantu Bang Farouk yang memudahkan urusan Bang Farouk ya sebagai ketua DPW Api Sumut dan ingin berinfak teman-teman. Yang ini saya mengajak untuk berinfak ya, kebaikan bagi teman-teman mu'alaf kita teman-teman. Saya pun bersuara begini karena ini di luar dari kemampuan kita teman-teman, di luar dari kemampuan kita. Bang Farouk selaku apologet, selain ketua Api Sumut, saya juga sebagai apologet. Ketika saya diundang di rumah keluarga muslim, ada keluarganya mau murtad, saya akan datang ke sana tanpa dibayar apapun, saya siap. Akomodasi pun saya siap ketika saya memiliki dana. Tapi ini memang teman-temannya di luar dari kemampuan kita. Jadi teman-teman yang ingin membantu para mu'alaf yang diurusin ya oleh teman-teman di DPW Api Sumut, boleh DM Bang Farouk teman-teman ya, boleh DM Bang Farouk, nanti saya berikan nomor rekening dari Api Sumutnya teman-teman. Berapapun itu bantuan dari kalian teman-teman. Ada 600 mata memandang, seandainya ada 100 aja umat muslim di sini, ya 10.000 dari kalian kita sudah mendapatkan dana sebesar 100.000 rupiah. Dan 100.000 itu sangat berarti buat kesinambungan dari mu'alaf kita yang ada di Tanah Karo. Kan gitu teman-teman. Jika teman-teman yang ingin membantu perjuangan Bang Farouk ya, sebenarnya perjuangan kita itu sangat banyak, mengurus mu'alaf, kita punya majelis taklim juga teman-teman yang mau bantu Bang Farouk ya. Ini teman-teman, saya menawarkan kepada kalian, Bang Farouk jual parfum teman-teman ya. Bang Farouk jual parfum ya, di sini ada parfum konsili 30 dengan aroma aroma konsili ya, apokrif. Ada aroma apokrifa, aroma teos dan juga aroma konsili. Ada aroma abaptis, namsal dan juga osea. Saya jual 120.000 per botol ya, ongkirnya dibayar di tempat ya. Insya Allah keuntungan dari penjualan parfum ini akan kita gunakan untuk kesinambungan dari TPA Taman Pembelajaran Al-Quran di TPA-nya Bang Farouk. Di situ ada belajar tasin, belajar nahwu sorof, bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Ada pembelajaran untuk tajwid juga anak-anak dan juga iqra bagi anak-anak, dan juga pembiayaan bagi marbot yang membersihkan dan juga musola dan masjid di sekitar kita ya. Yang kedua, Bang Farouk juga punya kegiatan pondok tahfiz, di mana di pondok tahfiz itu saya menampung para mu'alaf yang ingin belajar di situ teman-teman. Bagi teman-teman yang mau belajar, mu'alaf yang mau belajar, boleh teman-teman, boleh belajar di tempat Bang Farouk secara gratis. Ini pondok tahfiznya Bang Farouk teman-teman ya. Ini asuh langsung sama kita. Bentar ya. Ustadz Hendra sama Ustadz Hendra kita. Nih. Loh. Bentar teman-teman ya. Bisa, oke, alhamdulillah. Ya bentar, nanti noreknya kita bacakan nih. Ini seperti ini kegiatan-kegiatan Ustaz Hendra. Dia laporkan kepada saya, alhamdulillah para santri mu'alaf tetap semangat dalam mempelajari ilmu keislaman di pondok pesantren Bang Farouk. Hari ini mereka belajar. Nah ini kegiatan rutin mereka nih teman-teman. Ini kegiatan rutin mereka, dan ini jumlah-jumlah uang yang saya kirim-kirim kepada beliau. Nih teman-teman bisa saksikan, ini 800.000 ya, honor nahwu sorof ini 500.000, teman-teman bisa lihat. Nih 1,5 juta. Ini yang kita transfer ke sana. 300.000, 1 juta, 100.000, 500.000. Ini terus teman-teman ya. Ada banyak lah ini di kegiatan ini. Salah satu kegiatan juga ini buka puasa bersama santri dan mu'alaf dan du'afa dan masyarakat sekitar pondok pesantren Bang Farouk. Ini kondisi di pondok teman-teman ya. Ini kondisi di pondok kita.
Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin membantu perjuangan dari api sumutnya, ya untuk mu'alaf yang di Tanah Karo, ya boleh transfer ke nomor rekeningnya api sumut. Ini saya bacakan nomor rekening api sumut ya. Sebentar ya. Nomor rekening api sumut. Ah itu Bang Andibala. Bang Andibala itu benar, itu api sumut. Ya, itu api sumut. Tapi bagi teman-teman yang ingin membantu para mu'alaf yang di Pondok Tafisnya Bang Faruk dan juga TP-nya Bang Faruk, boleh DM Bang Faruk. Gitu loh. Tergantung yang mana teman-teman itu ingin bantu perjuangannya. Tapi apapun itu semua perjuangan. Di Tanah Karo perjuangan, di Pondok Tafisnya Bang Faruk juga perjuangan, teman-teman. Tapi kalau untuk Bang Faruk, ya saya anjurkan pada teman-teman supaya ada kenang-kenangan ya dari Bang Faruk itu untuk teman-teman sekalian. Apa? Zul? Tolong bikin Zul. Nggak usah Zul. Bikin apa? Kitab puasa. Ya untuk teman-teman yang berinfak untuk DPW api sumutnya, teman-teman boleh dikirim bukti transfernya ke Bang Faruk di DM di sini teman-teman untuk pendataan di Villa ya. Saya butuh untuk pendataan supaya dicocokkan dengan bendahara kita nanti teman-teman. Ingat teman-teman, perjuangan kita ini masalah umat itu banyak teman-teman. Dinamika persoalan umat itu ya, dan yang berjuang itu tidak bisa dengan satu orang teman-teman. Ya, persoalan umat itu mari sama-sama kita menyelesaikannya. Bisa kalau kita berjuang di jalan Allah dengan hartamu, berjuang kau dengan hartamu, bisa berjuang dengan tenagamu, bisa berjuang dengan pemikiranmu, ilmumu, berjuang dengan ilmumu. Ya, ayo kita patungan teman-teman, kita keroyokan, kita bertaun ya untuk kebaikan teman-teman. 10.000 aja seorang. 10 orang sudah 100.000 teman-teman. 100 orang sudah 1 juta. Tadi kita ada penonton di situ kan, ada 500 orang. Seandainya seluruh 500 orang itu ada muslim, dari uang 10.000 kita bisa mendapatkan 5 juta rupiah. Dari 100 orang ya 10.000 bisa dapat kita 5 juta rupiah. Sudah selesai kan urusan dia Pak di Tanah Karo ya. Itu yang BRI tadi atas nama Apologet Islam DPW Sumatera Utara. Di nomor rekening Apologet Islam DPW Sumatera Utara. Tapi untuk kegiatannya Bang Faruk, teman-teman boleh beli parfumnya Bang Faruk inilah teman-teman ya. Saya tidak galang donasi di sini teman-teman ya. Karena bagi saya ini perjuangan saya akan berjuang sebisanya gitu loh. Berlaku selamanya kan sedekahnya lah. Iya, berlaku selamanya sedekahnya teman-teman. Contoh kayak mu'alaf yang belajar tempat kita. Ketika mereka mengenal huruf alif, huruf alif, ba, ta, kha dan yang lainnya, dan kita ada di situ gitu loh teman-teman. Kepanjangannya Apologet Islam Indonesia. Itu kepanjangannya. Jadi fungsi kita itu, tugas kita itu membentengi umat dari pemurtadan para misionaris teman-teman ya. Jadi ini amal jariah untuk kita membutuhkan peluang bagi teman-teman sekalian gitu loh. Kita memberikan peluang kepada teman-teman sekalian, mendedikasikan hartanya untuk memudahkan urusan para mu'alaf dalam hal menuntut ilmu ya. Kita fakihkan dulu para mu'alaf itu dalam menuntut ilmu teman-teman, dalam menuntut ilmu, bukan ngasih dia makan. Tapi karena yang belajar di sini di TP Abang Faruk itu orang-orang yang diusir, contoh kayak Alif itu diusir dari rumahnya gitu loh. Dia terpaksa dia tinggal di pondok kita karena dia tidak diusir sama keluarganya. Ustaz Arif, warahmatullahi ya, dia tinggal di pondok kita teman-teman. Oke. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik,
menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.